senantiasa dipimpin oleh hadirat Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami, membentengi hidup kami. Kami hidup di akhir zaman ini, biarlah kami selalu erat dengan kekuatan hadirat Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, seluruh umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, yang mereka mengalami lawatan dan jamahan dari Tuhan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Bapa Surgawi, berkati kami dengan pengajaran firman-Mu. Berkati kami dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang menghadapi pencobaan Tuhan menolong setiap anak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang sangat baik saat ini, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini, bangkit, sambutlah kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, bangkit, sambutlah kemuliaan Tuhan. Kalau berbicara kemuliaan, itu ada kemuliaan rohani maupun jasmani. Tapi kalau berbicara kemuliaan, itu juga berbicara upah. Tapi sebelumnya menuju ke upah, kita akan perhatikan tahap demi tahap kebenaran firman Allah ini. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya akan ulang lagi ayat ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Wah, ini kalau kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi saudara, kita semuanya ini ada suatu tugas yang harus kita laksanakan pada akhir zaman ini. Kalau kegelapan ini menutupi bumi, bangsa-bangsa ditutupi dengan kegelapan, itu situasi kondisi yang sangat berubah-ubah, baik mengenai perekonomian, mengenai politik dan sebagainya, mengenai kondisi alam ini akan banyak mengalami goncangan-goncangan. Tetapi bagi kita, ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang pertama, Tuhan itu memberikan tugas untuk kita. Pertama, bangkit. Mengapa kita harus bangkit? Kita diingatkan supaya bangkit.
dari kegelapan dunia ini dan menjadi terang. Kita akan melihat, menyadari keadaan kita ini siapa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, supaya kita tahu menghargai diri kita dan tahu saling menghargai satu dengan yang lain. Silakan dibaca lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ayat menjelaskan, mengingatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi ini suatu pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, sekarang ini saudara menyadari dan menginsafi, aku ini orang pilihan Tuhan. Saudara yakin dipilih Tuhan? Saudara percaya orang pilihannya Tuhan? Bangun tidur, mau tidur, setiap langkah, aku ini orang pilihannya Tuhan. Kalau di sini katakan bangsa yang terpilih, kalau berbicara bangsa ini skopnya lebih luas. Saudara baca Yesaya pasal 46 dulu. Ya, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Supaya memahami ayat-ayat ini dan diyakini. Yesaya 46 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Terus akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. tidak ada yang menyamai Tuhan. Allah yang Maha Besar itu tidak ada. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Apa yang belum terlaksana itu diberitahu. Terus yang berkata, keputusanku akan sampai. Keputusan Tuhan itu akan sampai. Terus dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan itu kalau sudah waktunya akan dilaksanakan. Kepada siapa? Kepada orang yang dipilih tadi. Terus yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Ini kalau saudara perhatikan, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi apa yang dirancang Tuhan itu juga akan dilaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, bangsa, suatu bangsa yang dipilih Tuhan. Nubuatan itu di Israel sana, timur itu di sini, Indonesia. Negara Indonesia ini negara yang berlambang burung buas, burung Garuda, itu bahasa Jawa. Tuhan pilih bangsa ini karena bukan cuma satu orang, tapi di bawahnya itu banyak yang akan bekerja sama untuk melaksanakan keputusan Allah. Kapan itu akan terjadi? Saudara ikuti pemberitaan ini, jadi nanti semakin jelas bahwa kita tinggal di negara Indonesia ini harus bersyukur. Ini bangsa yang dipilih Tuhan. Secara individu, saudara, kita ini
orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku ini orang pilihannya Tuhan. Saudara harus yakin dan menghargai anugerah Tuhan, menghargai pilihan Tuhan itu. Bangsa yang kudus, kembali lagi 1 Petrus pasal 2. Bangsa yang kudus, kudusnya itu karena diampuni dosanya. Hidupnya itu dilepaskan dari dosa, sehingga hidupnya kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, menjadi kepunyaan Allah. Aku percaya aku ini hidup ini kepunyaan Allah. Diriku ini kepunyaannya Allah. Amin. Saudara yakin kepunyaan Allah? Kalau kepunyaan Allah pasti diperhatikan. Tidak mungkin miliknya yang Maha Kuasa tidak diperhatikan. Saudara punya sesuatu saja diperhatikan, sesuatu yang berharga. Sementara saudara tubuh, jiwa, dan roh itu sangat berharga di mata Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini telah diambil Tuhan dari kegelapan. Terus Yesaya pasal 60 tadi diberi tugas untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi kita diambil dari kegelapan, terus dipakai Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan yang mana? Kegelapan yang di bumi ini. Terus saya lanjutkan ayat 10 dulu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dulu bukan umat Allah. Orang yang banyak dosa, diambil kita, dihapus dosanya, kita disucikan, dilepaskan dari dosa. Yang dahulu tidak dikasihani, dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, saudara kita semua ini orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yakin orang yang dikasih Tuhan? Ini dulu memang tidak dikasih, setelah percaya korban Kristus, percaya kebangkitan Kristus, kita beroleh belas kasihan dari Tuhan. Nah, berita ini saudara beritakan. Kembali Yesaya pasal 60, saudara, ini tugasnya. Yesaya 60 ini, hendaklah kamu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Setelah saudara bangkit menyadari, aku ini orang pilihannya Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, menjadi terang. Sekarang Matius pasal yang ke-5, Matius pasal 5, di sana dijelaskan ayat 13 mulai. Matius pasal 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Supaya kamu itu menjadi garam dan terang dunia. Terus? Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, dunia yang gelap itu gelapnya kejahatan, perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan manusia yang jahat, yang dipengaruhi, yang digoda oleh setan, sehingga manusia itu melakukan apa yang
menjadi kelakuannya setan itu. Perbuatan jahat, bohong, perbuatan-perbuatan saling bermusuhan, saling dengki ditambah dengki. Akhirnya di situ tidak ada damai dalam hidupnya. Nah, supaya kita ini menjadi terang di tengah-tengah mereka, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Maksudnya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini cara menjadi garam dan terang dunia, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kalau melakukan perbuatan yang baik itu menjadi terang di tengah-tengah kejahatan. Kejahatan sementara saudara-saudara untuk mengasihi sesama, untuk berbuat baik kepada sesama, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi perbuatan baik itu merupakan sinar menerangi orang-orang yang dalam kegelapan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia itu turun ke bumi menjadi terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus Kristus sendiri itu adalah terang dunia. Yesus Kristus itu sumber kebaikan. Yesus Kristus itu sumber kebenaran. Yesus Kristus itu sumber kasih. Amin. Nah, ini merupakan suatu contoh. Jadi kalau saudara membaca lagi di dalam Filipi pasal 2, dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima mulai. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus itu yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha sempurna. Dia bertahta di dalam kerajaan surga. Untuk menjadi terang itu dia turun ke bumi. Bumi yang penuh kegelapan dosa itu dia turun. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang maha sempurna, pribadi yang maha sempurna, maha kuasa, maha suci, maha agung,
Dia turun di tengah-tengah bumi yang gelap ini untuk menerangi umat manusia. Hingga Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali lagi ke Yesaya pasal 60, itu ayat 1 masih menjadi bahasan. Setelah menjadi terang, sebab terangmu datang. Ini yang kedua, sebab terangmu datang. Jadi kalau kita ini mau menjalankan kebenaran, menjalankan kebenaran firman, menjalankan kasih, terang Tuhan itu turun menyertai kita. Contohnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Di situ ada penyertaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Ini penyertaan Tuhan. Markus pasal 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja, menyertai. Jadi bangkitlah, menjadi teranglah. Ini menjalankan firman. Setelah itu, sebab terangmu datang. Terang Tuhan itu menyinari kita, menyertai kita. Lantas yang ketiga, Yesaya pasal yang ke-60 tadi, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan menyertai orang-orang yang mau menjadi terang di dunia, yang mau menjadi saksi Kristus, yang mau menjalankan kebenaran. Itu Roh Kudus menyertai. Kemuliaan rohani maupun jasmani itu turun dalam hidupnya. Sekarang ayat yang kedua, ayat 2 Yesaya 60 tadi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini supaya bangkit menjadi saksi Kristus, menyaksikan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Tetapi kalau kita menjalankan firman Allah, terang Kristus itu terbit untuk kita, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Jadi kemuliaan rohani, jasmani itu terbit semakin nyata dalam kehidupan kita. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Jadi bangsa-bangsa itu nanti akan datang kepada terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita semua menjadi saksinya, menjadi juru bicaranya Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk menjamah setiap orang-orang yang sakit, minta tolong mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi itu nanti sampai raja-raja datang. Hagai pasal 2 kita akan baca di sana.
ayat 4 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam situasi kondisi yang semakin goncang di dunia ini, saudara tetap bekerja, memberitakan kasih Tuhan dalam pekerjaan apapun yang menjadi talenta saudara. Saudara jalani dengan kasih dari Tuhan, sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan mendapatkan terang dari Tuhan. Ayat 5, Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. jadi saudara, kita harus yakin Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah kita, ada dalam hati kita. Jangan takut mendengar berita ini dan itu. Yakin Roh Kudus yang Maha Besar itu menyertai kita, menyertai setiap pribadi. Sebab Beginilah firman Tuhan semesta alam. sedikit waktu lagi, Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. kalau kata-kata sedikit, tinggal sedikit waktu yang tersisa, tetapi kita harus teguh. Penyertaan Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita. Kalau sampai langit, bumi, darat, laut digoncang, itu nanti betul-betul orang sudah tidak berdaya lagi menghadapi itu. Tetapi saudara, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan tadi, seperti 1 Petrus pasal 2 9 dan 10 tadi, itu posisi kita. Kita ini orang-orang pilihannya Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. terus Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. terima kasih, sampai di situ dulu. Ini kebenaran firman. Untuk kita harus yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, tetap menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban kita dengan kasih dan tanggung jawab. Supaya apa? Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Kita kembali baca di dalam Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita ini melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia semakin gelap itu, mereka melihat cahaya kemuliaan Tuhan dan mereka mengakui bahwa saudara itu orang-orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Saudara yakin kalau saat ini firman mengingatkan kita harus bangkit karena kita ini orang-orang pilihan Tuhan, menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saudaraku, biarlah kebenaran firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan kita akan nyanyikan pujian Kurindukan Hadirat-Mu Tuhan.
sukacita untuk Engkau berikan. Hadirat-Mu Tuhan, benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita untuk Engkau berikan. Hadirat-Mu Tuhan, benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan, sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan, sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu Tuhan, sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan, sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Sekali lagi dari awal. Hadirat-Mu Tuhan, disitulah Kau selalu berfirman. Sukacita untuk Engkau berikan. Hadirat-Mu Tuhan, benteng perlindungan. Hadirat-Mu Tuhan, sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu Tuhan, sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu Tuhan, sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu sejahtera besar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Hadirat-Mu sukacita besar. Hadirat-Mu membuatku tidak gentar. Hadirat-Mu sejahtera benar. Hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Saudaraku, kita yakini pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita yakini tubuh yang maha suci, darah yang maha suci, biar menyatu kekuatan Bapa surga dalam hidup kita. Keberuntungan, kesuksesan, keperkasaan, kebesarannya menyatu dalam hidup kita. Kita angkat tubuh Tuhan, kita dengarkan firman-Nya. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus.
kasih Bapa surga, terima kasih buat kekuatan, pembelaan, pertolongan dalam segala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.